Selamat malam Dokter Triwahyu. Sebelumnya saya mewakili Fasil 11 berterima kasih atas ketersediaan dokter untuk melakukan wawancara guna menyelesaikan tugas mabing kami. Selanjutnya izinkan saya dan juga rekan saya untuk memperkenalkan diri dok. Perkenalkan, saya Feristina Idosya Fitri yang biasanya dipanggil NASA, merupakan mahasiswa baru Universitas Pajajaran, Fakultas Kedokteran 2022. Dan di sini juga ada rekan saya. Ya, perkenalkan saya Davina Rida Hidayah. Baik, nama saya Triwahyu Murni. Lahir 15 Mei 51. Jadi usia saya sekarang 71 tahun. Dari Bandung. Saya profesi ya. S2 saya hukum kesehatan, S3 saya epidemiologi, spesialisasi saya bedah toraks kardiovaskuler. Aku lulus dokter, jadi dokter umum, tidak kerja di puskesmas. Bekerjanya di Badan SAR Nasional. Badan SAR Nasional itu ngurusin pesawat jatuh kapal tenggelam. 8 tahun kerja di sana. Kemudian aku pikir-pikir lagi ngapain ya. Tidak masuk ke profesi, kebetulan waktu itu suami saya mau pergi ke negara lain untuk sekolah, terus saya pikir saya ngapain diam di sini ditinggalin lama-lama, jadi saya mau ambil spesialisasi gitu. Dan saya masuk ke tempat yang barangkali jarang saya sebagai dokter bedah, mungkin kedua atau ketiga ya di Indonesia, wanita. Tapi kalau di Bandung, saya pertama kali dokter bedah pertama di Bandung. Sesudah lulus dokter bedah 4 tahun, saya bekerja di Riau. Ditempatkan wajib kerja di Riau, di Kota Rengat namanya, daerah Indragiri Hulu. Sepulang dari sana, saya masuk lagi ke spesialisasi yang lain lagi, yaitu spesialis bedah torak kardiovaskuler. Dan barangkali saya yang pertama wanita sebagai dokter spesialis bedah torak kardiovaskuler di Indonesia. Saya belajar kedokteran penanganan bencana itu di Prancis tahun 1985-86. Sehingga kalau sekarang saya diminta untuk berbicara tentang kasus bencana, ya karena saya pernah kerja di Badan SAR, saya pernah sekolah untuk bencana, jadi sebetulnya kadang-kadang saya bicara di luar untuk seminar, untuk itu bicara tentang bencana, tapi pekerjaan saya sehari-hari sekarang ngurusin bedah jantung, bedah paru, bedah toraks namanya. Apa yang bikin menyesal ya? Karena semua pekerjaan itu ada tantangan namanya. Semua pekerjaan itu ada resiko namanya. Kalau kamu lihat pasien datang, kamu jadi dokter nanti, ada pasien datang, harapannya dia adalah sembuh dan tidak mati. Tapi ilmu kedokteran bilang bahwa suspeknya atau kemungkinannya bisa saja mati. Seandainya pasien itu mati, kamu menyesal nggak? Enggak kan? Karena kita sudah prediksi bahwa ini kemungkinannya memang. Tapi pasien akan marah atau keluarga pasien akan marah. Kenapa kok pasien dikirim ke rumah sakit, dikirim ke dokter kok mati gitu. Itu yang kemudian sekarang sering menyebabkan orang tidak puas dengan satu pelayanan karena tidak mengerti bahwa satu tindakan itu ada resiko, ada kejadian tidak diharapkan.
Jadi tidak semua pasien harapannya sembuh dan tidak mati. Enggak semua gitu kan? Harapannya kan memang gitu ya, sembuh dan tidak mati. Jadi kalau dia tidak sembuh, atau dia cacat, atau dia mati, itu namanya kejadian tidak diharapkan. Memangnya ada dokter yang mau kejadian tidak diharapkan terjadi? Enggak ada kan? Kecuali di film-film ya cerita kalau pasiennya, dokternya maunya pasiennya mati gitu ya, itu cerita di film doang sih. Jadi kalau ada kejadian tidak diharapkan, apakah itu sesuatu yang kemudian menyebabkan kita harus mundur? Tidaklah. Tapi kita kan harusnya lebih mencari lagi kenapa terjadi, walaupun kita sudah prediksi. Kalau bisa bahwa orang yang prediksinya kemungkinan akan meninggal, tapi kemudian kenyataannya tidak meninggal, begitu kan? Jadi kenapa harus menyesal ya? Satu tindakan perlu disesali, rasanya nggak ada. Kalau kamu berani hidup dengan jalan yang harus dilalui, ya semuanya ada tantangan namanya. Dan semua yang kita harapkan bisa saja menjadi tidak diharapkan. Tapi apakah itu sesuatu yang harus disesali? Kayaknya nggak perlu ya. Kalau menurut saya, tidak ada satu kata penyesalan. Apa ya yang harus menyesal sehingga tindakan kita membuat kita menyesal. Kalau tindakan kita tidak sesuai, ya barangkali kita harus belajar lagi bahwa kita harusnya itu sebenarnya harusnya menjadi introspeksi, jadi cambuk, bukan satu penyesalan yang kemudian diingat sebagai penyesalan yang nggak ada gunanya menurut saya. Ya nggak? Toraks itu dada. Dada ya. Ya, toraks itu dada. Jadi semua proses yang ada di dada, baik itu dari luar sampai ke dalam, itu urusnya bedah toraks. Ada tumor dinding dada. Kalau ada tumor diapain? Kalau orang ada tumor di kaki, diamputasi ya. Kalau tumor dinding dada juga harus dibuang. Buang tumornya, tapi pertanyaannya gimana pasiennya hidup? Jadi harus direkonstruksi, dikembalikan lagi supaya dia masih tetap bisa bernapas walaupun tumornya dibuang. Itu tumor dinding dada. Ya kan? Di dalam dada ada apa lagi? Ada paru. Jadi semua masalah paru, kalau infeksi urusannya penyakit dalam, tapi kalau infeksinya nggak sembuh-sembuh atau parunya rusak, urusan siapa? Urusan bedah toraks. Kalau dia ada tumor paru, ya namanya tumor harus dibuang, bisa atau tidak bisa dibuang. Itu urusannya bedah toraks. Kardiak itu jantung. Jantung, apakah itu cacat jantung bawaan pada anak, pada bayi? Itu urusannya bedah jantung. Apakah ada kelainan katup? Katupnya rusak, harus diganti, harus perbaiki, urusannya bedah jantung. Apakah ada sumbatan pembuluh koronaria atau arteri koroner? Artinya otot nggak akan dapat makan dong kalau arteri koroner tersumbat. Maka urusan bedah jantung membuat bypass supaya ada aliran dari aorta menuju ke otot jantung. Itu urusan siapa? Urusan bedah toraks, kardiak. Vaskuler. Jadi semua urusan vaskuler juga, walaupun ada bagian subspesialisasi sendiri vaskuler, tapi vaskuler kita, ya nggak mungkin lah kita nggak bisa ngurus vaskuler kalau misalnya di jantung, di paru, semuanya juga ada vaskularnya ya. Aorta, pembuluh darah besar dari tubuh kita yang dari jantung keluar pembuluh darah besar, aorta, untuk ke seluruh tubuh. Kalau dia rusak, kalau dia ada aneurisma namanya, harus dipotong, harus diganti. Itu urusannya bedah toraks. Ada lagi daerah, misalnya mediastinum. Mediastinum itu semua daerah di belakang tulang dada. Ada tumor di situ, ada kelainan di situ, ya harus dibuang. Ya, semua urusan yang ada di dalam rongga torak atau dalam rongga dada dari luar sampai ke dalam, ya itu urusannya bedah torak, kardiovaskular, kardiak dan vaskular. Toraks, kardiak, toraks, dada, kardiak, jantung, vaskular, pembuluh darah. Saya mah nggak pernah mimpi mau jadi apa. Tapi barangkali ada satu yang saya selalu ingin tahu. Ada curiosity, ada keingintahuan.
Dulu tidak ada dokter bedah perempuan di Indonesia. Terus kenapa saya mau jadi dokter bedah ya? Apa itu mimpi? Enggak, saya cuma mau tahu aja. Saya pernah ditolak oleh kepala bagian waktu itu yang mengatakan bahwa perempuan tidak mungkin jadi dokter bedah. Karena dia harusnya ngurus rumah tangga, ngurus suami, ngurus anak, ngurus rumah gitu ya. Nggak mungkin dia dokter bedah. Itu yang pertama kali saya mendapat jawaban seperti itu ketika saya bertanya, boleh nggak perempuan jadi dokter bedah? Dia bilang, mana mungkin perempuan jadi dokter bedah. Tapi hal itu bukannya kemudian menjadikan saya, ya udahlah gitu ya. Tapi sebenarnya kenapa sih gitu ya? Jadi ada keingintahuan terus, sehingga pada tahun berikutnya, kebetulan kepala bagiannya ganti, saya kemudian diterima menjadi murid pertama di Bandung untuk dokter bedah. Selesai dokter bedah, ada lagi, saya ingin tahunya lagi. Itu bedah jantung dulu nggak ada yang tahu gimana caranya tuh. Jadi barangkali pergerakan saya itu ada sesuatu yang menurut saya menarik, dan saya ingin tahu. Bukan mimpi ya, ya mau tahu aja. Kalau ada sesuatu yang baru, pasti saya masuk. Saya di Perancis tuh ada, walaupun saya nggak selesai ya, sekolah tentang misalnya aeronautic medicine, kedokteran penerbangan. Apa sih itu ilmu gitu kan? Kayak dokter rasanya cuma di puskesmas, di klinik, enggak, ini ada kedokteran penerbangan. Jadi ngomongin kalau misalnya astronot muka seperti apa gitu. Terus saya belajar lagi tentang kedokteran penanganan bencana. Sebenarnya apa sih yang dipelajarin? Semua itu bukan karena mimpi, cuman karena satu kenyataan dan saya ingin tahu apa masalahnya dan apa yang dipelajari, itu aja. Jadi kalau ditanya apakah sekarang ini sudah selesai, sudah tercapai mimpi, dari dulu juga nggak pernah mimpi jadi dokter bedah jantung, nggak pernah. Cuman dalam perjalanan waktu, saya berpikir bahwa sebenarnya apa yang bisa saya kerjakan dan saya ingin belajar dan saya ingin tahu. Jadi harusnya kalian juga harus punya keingintahuan. Pengen tahu sesuatu dan coba pecahkan. Jangan cuma mimpi. Kalau mimpi nggak akan ada, belum tentu. Mimpi kan ya udah gimana mencapainya kan susah ya. Kalau mau tahu ya pelajarin sampai tahu, itu aja. Ya, tadi dokter kan sempat cerita nih tentang pengalaman sekolah kedokteran yang penanganan bencana, terus bekerja di Badan SAR. Nah, itu mungkin boleh diceritain tuh gimana kegiatannya apa aja. Terus tadi katanya pernah ngisi seminar juga tuh kan. Seminarnya apa aja sih yang ada, yang pernah dihadiri gitu, Dok? Yang pernah dihadiri. Seminar mah tiap bulan juga ada seminar. Saya bicara tentang kedokteran gawat darurat. Karena saya ketua Perhimpunan Kedokteran Gawat Darurat. Jadi kegawatan pada satu pasien, kita bisa nggak nanganinya? Dihubungkan dengan bencana, kalian tahu nggak yang namanya korban massal, mass casualty problem? Kalau satu orang periksa satu pasien itu adalah dokter yang biasa. Sekarang ada satu dokter, dia dikasih 30 pasien dalam satu waktu. Dalam jam yang sama. Kira-kira mau mikir apa sih? Mau satu-satu diperiksa atau ada teknik lain bagaimana tadi? Ada yang nanti namanya tekniknya triase. Bagaimana melakukan seleksi korban gawat sehingga kita tahu gawat dengan ancaman kematian yang harus diprioritaskan itu yang mana. Jadi pada kedokteran penanganan bencana itu lebih kepada penanganan mass casualty problem. Bagaimana korban massal. Korbannya 1000, dokternya ada 10. Terus mau ngapain? Yang mati, matilah sudah ya. Tapi di rumah sakit, itu bisa kejadian. Ya, kita dengar cerita kemarin orang yang supporter sepak bola, berapa tuh? 100 sekian orang ya. Kalau dia masuk ke satu rumah sakit, 30 atau itu dalam waktu bersamaan, kira-kira dokternya mau ngapain ya? Kalau yang jaga UGD-nya misalnya 1 orang, atau kira-kira 2 orang atau 5 orang. Kira-kira dia mau kerja apa ya? Kalau 30 orang dalam satu waktu datang. Itu ada ilmu sendiri. Bagaimana kita bisa tahu ini gawat atau tidak gawat.
Gawat itu artinya ada ancaman kematian. Itu harus jadi prioritas. Ya. Jadi kalau kita tahu bahwa kita terbatas kemampuan menangani 30 nggak mungkin, kita pilih yang mana dulu yang harus ditangani dari 30 itu. Dengan melakukan satu seleksi yang pendek. Makin banyak ilmu yang kamu miliki, makin cepat kamu akan tahu. Karena kalau tidak, ada pasien yang disebut gawat itu yang gimana sih? Kalau ada orang misalnya berdarah-darah gitu ya, terus teriak-teriak, wah itu gawat tuh, darahnya banyak sekali gitu. Padahal kalau kita tahu, selama dia masih bisa teriak-teriak, pasti nafasnya nggak ada masalah. Pasti sirkulasinya nggak ada masalah. Orang dia masih bisa teriak, orang yang ada ancaman nafas, ancaman pendarahan, nggak akan bisa teriak-teriak lah. Jadi jangan terpesona dengan tampak luar. Padahal darahnya tuh sebenarnya cuma darah superficial aja, darah yang di luar-luar yang sebetulnya bukan menunjukkan satu kegawatan. Tapi panik orang kalau lihat darah. Orang yang sekarang pendarahannya di rongga dada atau pendarahan di rongga perut, nggak kelihatan dari luar. Terus kamu bilang orangnya baik-baik saja? Enggak lah. Karena ada tanda-tanda klinis yang menyatakan bahwa dia kekurangan darah. Entah tensinya turun, entah dia pucat, itu kan tahu. Jadi jangan dipikir kalau pendarahan itu hanya yang keluar saja yang jadi persoalan. Pendarahan dalam kepala orang nggak sadar. Pendarahan di rongga dada atau di rongga perut atau di rongga panggul bikin orang nggak bisa bangun. Namanya shock, gitu kan? Gimana taunya? Jadi jangan terkesima dengan kalau ada darah di luar kayaknya pendarahan, kalau di luar dalam gimana ceritanya? Nggak bisa kan? Itu namanya pelajaran untuk ilmu-ilmu kedokteran gawat darurat. Jadi mana yang gawat, mana yang darurat. Memang kadang-kadang bahasa Indonesia-nya agak susah, ada gawat darurat tuh kayaknya sama aja. Tapi kalau di luar, kita baca buku, ada yang disebut emergency case, kasus emergency. Artinya semua kasus yang harus segera ditolong. Ya, ada critical case, pasien kritis. Itu pasien kritis, itu pasien yang udah mau mati. Kalau enggak ditolong. Jadi apa bedanya? Ada yang menerjemahkan kasus kritis itu menjadi pasien gawat. Artinya kalau nggak ditolong, mati. Kalau pasien darurat itu emergency. Jadi harus ditolong segera. Belum tentu mati. Misalnya orang patah tulang di lengan, patah sini. Harus ditolong kan cepat. Mati nggak dengan patah tulang sini? Enggak. Tapi harus cepat ditolong. Itu darurat atau emergency. Jadi ada sedikit berbeda dalam hal istilah saja, dan kemudian itu kita pelajari. Kapan kita harus kerjakan dengan segera, kapan kita bisa menunda. Jadi ada yang bilang bahwa ada, kalau nanti belajar kasus, ada indikasi. Ada kenapa dia harus, ada alasannya, indikasi. Terus ada timing. Timing itu menentukan waktu. Apakah harus ditangani sekarang, as soon as possible, atau bisa ditunda? Atau kalau syaratnya nanti terpenuhi. Itu beda-bedanya. Jadi saya lebih suka ngomongin kasus gawat darurat dibandingkan dengan penyakit-penyakit yang kronis, yang infeksi kronis gitu ya, TB bertahun-tahun gitu ya, barangkali itu ahlinya yang lain lah. Tapi kalau saya tinggal tanya, ini gawat apa enggak? Apakah itu sehari-hari? Apakah itu dalam suasana bencana? Apakah itu akan berbeda-beda. Apa yang dikerjakan, ya kita kalau di tempat bencana nggak bisa cuma ngomongin medis teknis, tapi supportnya ada nggak? Ilmu yang penting kembali kepada ilmu. Misalnya gini, ada gempa bumi. Bencana ya, gempa bumi. Kira-kira yang kejadian apa? Bangunan runtuh, orang
terkubur, orang patah tulang, orang pendarahan, dibawa kemana? Ke rumah sakit. Ternyata rumah sakitnya juga kena gempa. Terus kira-kira gimana? Kalau kamu jadi dokter, kamu mau nolongin orang sakit, atau kamu lebih baik pergi meninggalkan tempat itu karena kamu juga barangkali takut kena gempa. Ada tantangan lain kan? Apakah itu kita mau bilang menyesal atau enggak? Nggak bisa. Kenapa? Itu tergantung kita. Kalau kita memang mau melakukan pertolongan, ya kita barangkali lupa dengan segala hal, ya kita harus tolong. Dimanapun, apakah itu di lapangan, apakah itu di puskesmas, apakah itu di luar rumah sakit, apakah di dalam rumah sakit. Karena rumah sakit itu juga belum tentu selamat dalam satu bencana. Rumah sakit kena gempa mungkin. Pertanyaannya, kalau kamu kerja di rumah sakit kena gempa, kamu lari atau kamu menyelamatkan pasien? Kan berarti harus ada ilmunya. Kita juga nggak mau mati konyol kan? Karena kalau kita mati, siapa yang mau nolong orang? Waktu tsunami Aceh, barangkali kita atau dari Jawa Barat diminta untuk ke Melabuh, Aceh Barat. Itu rumah sakitnya utuh, tapi nggak ada petugas. Kenapa? Karena semua petugasnya mencari keluarganya masing-masing. Sekarang setiap yang sakit dikirim ke rumah sakit itu. Terus kamu pikir siapa yang mau nanganin? Ya, jadi artinya petugasnya memang menyelamatkan keluarganya. Sekarang si korban bencana dibawa ke rumah sakit. Rumah sakitnya ada, tapi nggak ada yang megang. Kira-kira menurut kamu apa yang harus kamu kerjakan? Jadi bicara bencana itu menurut saya kompleks masalahnya. Dan ya kalau buat saya sih menarik aja sih. Orang tapi ada yang nggak suka, ngapain sih katanya ngurus bencana. Jadi ada hal-hal yang nggak banyak diketahui oleh orang luar, oleh orang lain sebagai dokter yang hanya berpikir di klinik kayaknya happy dengan tadi mimpi dengan puncak prestasi sudah gitu ya. Kalau saya pikir sih ilmu banyak sekali di sini. Tinggal kita mau atau tidak mau mencari ilmu itu dan suka atau tidak suka. Saya barangkali termasuk orang yang selalu ingin tahu. Jadi curiosity. Apakah itu motivasi? Saya juga nggak tahu. Tapi kalau kita ingin tahu sesuatu dan kita masuk dan belajar, ya itu yang akan kita dapat. Motivasinya nolong orang pasti. Yang kedua, motivasinya apa? Sesuatu yang baru ya harus dipelajari. Motivasi apa aja? Motivasi nggak usah mikir duit. Kenapa? Karena duit itu datang sendiri. Kalau kamu percaya, kalau kamu jadi dokter cuma mikir uang, kamu stres. Kenapa? Karena belum tentu setiap pekerjaan kamu akan dibayar, itu satu. Yang kedua, apakah bayaran kita itu? Tapi kalau kemudian saya sekarang jadi dokter bedah jantung katanya termasuk yang tertinggi, ya saya juga nggak tahu. So, bukan karena tujuan pengen jadi kaya kok, gitu kan. Nggak ada kecuali belajar dengan keingintahuan yang besar dan kerjakan. Tidak perlu ada penyesalan, tidak perlu ada mimpi, tidak perlu. Yang penting adalah kalau kamu suka, ingin tahu, kerjakan, hadapi tantangan. Karena semua pekerjaan ada tantangannya. Ya harus dikerjakan. Baik, ya dengan demikian maka wawancara fisik dokter kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kami mohon maaf apabila terdapat pertanyaan, tutur kata maupun perilaku yang kurang berkenan. Dan juga berterima kasih banyak kepada dokter yang telah meluangkan waktunya sebagai narasumber serta memberikan pengalaman, ilmu, dan jawaban-jawaban inspiratifnya. Semoga dengan jawaban-jawaban tadi, kami sebagai mahasiswa juga menjadi lebih termotivasi untuk meningkatkan curiosity dan semangat belajar kami, supaya kedepannya kami bisa menjadi dokter yang hebat seperti dokter.